membuat luka di bagian area leher rahimnya Rahim itu itu. sendiri. Kanker atau CA yang disebabkan oleh suatu infeksi, keputihan dengan HIV/AIDS, Mm-mm. itu juga makin berpotensi resiko terjadinya infeksi HPV. Ada beberapa kasus juga berhubungan seksual sejak usia muda. 3 jenis pemeriksaan IVA test, pap smear, sama screening HPV DNA. Puspa on Air, sehatnya tuh di sini. Halo Sobat Pajang, kembali lagi nih di Puspa on Air, sehatnya tuh di sini. Nah Sobat Pajang, untuk episode kita kali ini akan membahas tentang pencegahan kanker serviks dengan HPV DNA test. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih tentang HPV DNA? Nah, kita langsung saja panggil narasumber kita, tentunya narasumber yang kompeten ya. Kita langsung panggil saja Dr. Johan. Halo. Halo Dr. Johan. Halo Mbak Ella. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun ini lagi musim hujan Hujan, ya, banyak juga yang batuk pilek juga. Kita pokoknya harus tetap jaga kesehatan ya, Tetap Dok, jaga ya. kesehatan, Oke. betul. Nah, Dok, untuk episode kita kali ini akan membahas tentang pencegahan kanker serviks dengan HPV DNA. Wah, lagi in banget ya, apalagi Iya, kan ini bener programnya banget. juga baru digencarkan oleh Pemkot Solo ya. Bahkan Mm-mm. kalau kita jalan di perempatan gitu, video terus sudah ramai juga ya Mbak Ella Iya, tentang betul. HPV DNA ini. Iya. Oke. Ini kalau HPV DNA ini tuh hanya program dari Solo atau seluruh nasional ya, Dok Ya, ya? sebetulnya untuk pemeriksaan HPV DNA itu juga sudah include dalam cek kesehatan gratis ya Mbak Ella. Jadi cek kesehatan gratis itu salah satu kegiatannya adalah pemeriksaan untuk HPV DNA. Cuman memang karena ada beberapa wilayah tertentu yang mungkin belum ada reagennya, itu jadi pemeriksaannya ditunda. Nah, kebetulan kalau Solo ini kita sudah ada dapat ya, reagennya untuk HPV alhamdulillah. DNA. HPV DNA Seperti ini itu. bisa mencegah penyakit Kanker kanker ya kanker serviks serviks atau atau kanker leher leher rahim rahim, betul. gitu. Nah, definisi dari kanker serviks itu sendiri apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi sebelum masuk ke definisi kanker leher rahim, mungkin di sini juga banyak wanita yang belum tahu ya Mbak ya, bahwa leher rahim itu sebetulnya ada 2 bagian utama, yaitu bagian endoservik atau bagian dalamnya, dan ektoservik itu bagian sel di luarnya. Nah, antara endoservik dan juga ektoservik itu ada beberapa jenis sel yang berbeda, ada sel squamosa sama sel kolumner. Nah, di bagian 2 itu ada kayak zona transisinya, di mana zona transisi itu yang sebetulnya akan berpotensi yang sering beresiko terjadinya kanker leher rahim itu di area di situ, gitu. Nah, pada kasus kanker leher rahim itu terjadi suatu kanker atau CA yang disebabkan oleh suatu infeksi virus, yaitu virusnya adalah virus HPV, yang terutama dia akan menginfeksi di area zona transisinya itu, gitu. Nah, adapun dari virus HPV itu sendiri itu sebetulnya juga ada beberapa jenis ya, beberapa strain. Cuman untuk lebih gampangnya kita bagi menjadi virus yang dia low risk atau resiko rendah sama yang high risk. Yang di sini yang harus kita waspadai itu adalah yang high risk. High risk yang resiko tinggi itu ada yang tipe 16 sama tipe 18 gitu. Kayak HP aja ya, Bu ya. Iya, Ada betul. tipe-tipe segala. Iya, dan kalau kita lihat strain-nya itu ada sampai 62 Mbak sebetulnya. Wow, banyak sekali ya series-nya Banyak ya. sekali. Ya. Nah, kemudian untuk beberapa tipe yang high risk ini kalau saat ditemukan positif pun itu tidak serta-merta langsung, "Oh, aku kena kanker leher rahim nih," gitu. Belum tentu juga. Karena yang namanya kanker leher rahim itu akan terjadi kalau dia itu ada suatu infeksi persisten atau infeksi yang terjadi terus-menerus, yang kemudian akan bisa membuat luka di bagian area leher rahimnya Rahim itu itu. sendiri. Iya, Oh, betul. gitu. Seperti itu. Kalau Gitu. kanker serviks ini sendiri bisa dicegah nggak sih, Dok? Sebenarnya bisa, ya apalagi kalau dari pemerintah pusat ya, itu sudah menggalakkan juga beberapa rencana aksi nasional terkait dengan pencegahan kanker leher rahim. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Dan mulai beberapa tahun yang lalu vaksinasi itu juga sudah mulai digencarkan ke kalangan anak SD sama ya ada betul. ya jadi Ada sudah imunisasi mulai HPV ya. imunisasi HPV dari dini. Tapi selain dari vaksinasi juga masyarakat juga perlu sadar diri juga terkait dengan screening untuk deteksi dini resiko kanker leher rahim seperti itu. Supaya tahu ya ada tanda atau gejala yang Iya mengarah ke betul, kanker atau tanda atau tidak. gejala ke arah sana. Tanda atau gejala sendiri dari kanker serviks ini tuh ada nggak sih? Nah, ada Mbak sebetulnya tanda dan gejalanya itu ada. Akan tetapi
dia itu sangat bias sekali dengan tanda gejala ke penyakit yang lainnya. Contohnya ya, tanda gejala itu adalah keputihan. Orang kan Mhm. biasa ya sebetulnya kalau cewek itu keputihan, tapi Keputihan, kadang ya. tuh nggak tahu kalau ini tanda ke arah perburukan. Mhm. Bisa juga nyeri panggul, terus Mmm. juga ada perdarahan di luar siklus menstruasi yang Mhm. normal, kayak seperti itu. Atau yang saat berhubungan kadang nyeri, itu juga ada tanda dan gejala seperti Oh, itu. gitu. Ya, karena beberapa tanda dan gejala ini sangat bias sekali dengan penyakit yang lainnya, banyak masyarakat pun itu juga nggak tahu kalau ternyata tanda-tanda tersebut itu adalah tanda gejala ke arah kanker leher rahim, seperti itu. Iya Gitu. iya iya, gitu. Oke oke. Kalau misalnya dari faktor resikonya sendiri untuk mengarah ke kanker serviks itu sendiri apa? Faktor resikonya yang terutama ya Mbak, itu Mhm. biasanya itu karena sering berganti-ganti pasangan. Kemudian pada Oh. beberapa kasus juga, berhubungan seksual sejak Mhm. usia muda itu juga akan meningkatkan faktor resiko. Kemudian juga Mmm. kontak kulit, Mhm. tapi kulitnya kulit genital itu juga berpotensi terjadinya faktor resiko, terjadinya kanker leher rahim ini, gitu. Mmm. Infeksi dari virus HPV-nya itu. Oke. Gitu. Pada beberapa kasus dengan beberapa orang dengan sistem imunitas rendah seperti orang dengan HIV/AIDS, Mhm. itu juga makin berpotensi resiko terjadinya infeksi HPV, Oke. gitu. Nah, untuk mengetahui kalau kita itu, ada virus HPV itu Mhm dengan pemeriksaan apa aja sih, Dok? Kayaknya dulu itu saya mhm pernah baca itu ada pemeriksaan HPV DNA, mhm. terus IFA test, Pap smear. Nah, itu tuh Iya. bedanya apa sih, Dok, 3 ini tuh? Betul, nggih. Nah, kalau untuk screening dari, kanker leher rahim yang Mhm. dari pemerintah itu, mengeluarkan yang wajib ya, biasanya di Mhm. puskesmas itu ada IFA test. Oh ya, Tetapi, IFA test. pada prinsipnya itu ada 3 jenis Mhm. pemeriksaan, IFA test, Pap smear, Mhm. sama screening HPV DNA. Untuk IFA test, kita bahas satu persatu dulu ya, Iya, Mbak, ya. boleh. Untuk IFA test itu jadi kita lihat leher rahimnya, kemudian kita usap dengan cairan asam asetat. Mhm. Nanti di situ kita lihat apakah ada perubahan warna di situ. Karena kalau ada perubahan warna, Oh. kemungkinan di bagian leher rahimnya itu dia sudah mulai ada luka di situ, sudah mulai ada Mmm. perubahan juga. Mhm. Kemudian yang kedua itu kita melihat, dengan pemeriksaan Pap smear. Pap smear Mhm. itu kita bisa melihat apakah sel di bagian leher rahimnya itu sudah mulai ada perubahan bentuk atau tidak, Mhm. gitu. Melihat dari zona transisi yang saya sebutkan tadi itu ya, Oh, Mbak, ya. iya. Nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis stadium dan itu juga bisa untuk mengarahkan apakah berpotensi ke arah kanker leher rahim atau tidak. Nah, yang ketiga dengan spesifikasi yang tinggi, nah ini Mhm. tadi Mbak yang kita obrolkan di awal ya, yaitu dengan pemeriksaan HPV DNA. DNA. Nah, Oh, iya. pemeriksaan HPV DNA di sini itu nanti kita akan ambil di bagian leher rahimnya, Mhm. kemudian kita ambil semacam kayak lendirnya gitu nggih, untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan HPV langsung di laboratorium yang terpilih. Dan di sana nanti akan keluar kalaupun misalkan HPV-nya positif, Mhm. nanti langsung bisa keluar tipenya. Entah itu tipe yang 16, 18, 52, ataukah yang lainnya, seperti itu. Itu Oh, keunggulannya, keunggulannya. gitu, Tapi mhm. lebih disarankan pemeriksaan yang mana nih, Dok, dari antara 3 ini tuh? Eee, Lebih ten efektif yang mana? Tentunya yang spesifikasinya tinggi ya, Mhm. tadi HPV DNA. HPV Dan DNA, ya, oke. dan kabar baiknya untuk Mhm. pemeriksaan HPV DNA di Solo Mhm. ini bisa co-testing, Mbak Ella. Jadi co-testing dengan IVA. Jadi Mmm. satu kali kita pemeriksaan Mhm. langsung kita bisa cek untuk HPV DNA dan juga IVA test. Oh, bisa Betul, sekaligus bisa gitu ya? sekaligus. Dan Oke. untuk pemeriksaan IVA test nanti hasilnya bisa langsung jadi, Mhm. tapi kalau untuk HPV DNA nanti kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses pengolahan di laboratorium, Lama nggak tuh gitu. tuh hasilnya keluarnya? Biasanya Mhm. sekitar 1 sampai 2 minggu. Oh, 1 sampai 2 Iya, minggu. Nah, gitu. untuk biayanya nih, Dok, gimana nih? Nah, biayanya karena ini kebetulan kita, di Solo ini dapet ya reagen Mhm. dari Kemenkes, ini gratis. Wah, Gratis gratis sekali, dong iya. sobat Iya, padahal pajang. biasanya kalau kita periksa di Mhm. laboratorium Iya. swasta, bisa harganya itu ratusan ribu, Mbak Ella. Terakhir saya cek itu ada Wow. yang lab swasta itu yang Mhm. mematok itu sampai 1.400.000. Nah, Wow, ini mumpung ada berarti sangat kesempatan nih. disayangkan sekali ya kalau masyarakat sampai melewatkan program dari Iya, pemerintah emang hemat ini sekali, ya. apalagi kalau kuota ulang tahun ini Mhm. tuh termasuknya tuh limited banget ya, Oh, sangat nah terbatas sekali. betul banget. Berarti mumpung Betul, gratis ya, Bu, ya. mumpung Ayo untuk sobat pajang gratis nih di rumah nih ya, iya, buat ibu-ibu, betul, atau, mhm mhm, ini syaratnya apa aja ya? Atau hanya untuk ibu-ibu saja atau yang muda iya. juga sudah boleh? Betul, untuk syaratnya itu Mhm. yang pertama adalah tentunya sudah menikah atau riwayat kontak seksual.
sudah menikah ya. Sudah menikah atau riwayat kontak seksual. Oke. Yang kedua, tidak sedang menstruasi, gitu ya. Kemudian tidak sedang hamil, sama tidak kontak suami istri, paling nggak 2 kali 24 jam. Oh, itu. Gitu. Tentunya nanti kalau datang ke puskesmas membawa fotokopi KTP sekalian, gitu. Karena memang sistem kita nanti terintegrasi juga ya Mbak Ella ke laboratorium yang akan kita lakukan uji lab. Jadi nanti untuk hasil langsung muncul di sistem di situ, gitu. Bagus gitu. nih Sobat Pajang nih. Iya, monggo Ayo. silahkan. Di Puskesmas Pajang sudah ada ya Dok ya? Di Puskesmas Pajang sudah ada. Setiap hari apa nih Dok? Kalau ini untuk yang pekan kedua November ini akan terjadwal di hari Rabu dan juga Jumat. Hari Rabu dan Jumat. Ya. Untuk cara daftarnya gimana? Cara daftarnya gampang aja. Yang penting pantau terus ya Instagramnya Puskesmas Pajang ya, karena info-info terupdate itu mesti di situ ya. Jadi nanti bisa dilihat di pamfletnya, pamfletnya HPV DNA, nanti di bagian bawah ada link tree-nya. Link tree untuk pendaftarannya. Dan kalau misalkan nanti kesulitan mengisi lewat link tree, bisa nanti juga WA ke salah satu kontak person yang ada di situ, gitu. Termasuk salah satu banget nih Sobat Pajang. Sayang banget kalau sampai dilewatkan ya. Tinggal daftar aja ke puskesmas, atau misalnya buat yang ibu-ibu muda nih ya, tinggal langsung aja klik tuh linknya di pamflet. Jangan lupa buka Instagram Puskesmas Pajang ya, banyak info di situ ya. Betul. Oh iya, terus yang nggak kalah penting juga, kebanyakan itu sebenarnya sudah ada sarana gratis ya Mbak Ella ya, tapi kebanyakan itu nggak mau untuk pemeriksaan. Karena apa coba? Kenapa tuh? Takut. Entah itu takut selama proses pemeriksaan atau takut untuk tahu hasilnya, gitu. Itu banyak banget juga. Padahal sebetulnya pemeriksaan, menurut beberapa testimoni ya yang sudah melakukan pemeriksaan, saya tuh sering tanya, sakit enggak Bu? Enggak, ternyata tuh enggak sesakit yang saya bayangkan. Enggak terasa. Asalkan selama pemeriksaan itu relax aja, nggak usah bayangin macam-macam. Anggap ini tuh pemeriksaan tuh jauh lebih penting, jauh lebih berbahaya bahkan kalau kita nggak tahu hasilnya, seperti itu, gitu. Karena pencegahan kan lebih baik, pencegahan lebih daripada baik. mengobati. Gitu. Terus kalau untuk pemeriksaan HPV ini tuh hanya cukup 1 kali saja atau harus berulang-ulang ya? Ya, jadi kalau misalkan nanti kok pemeriksaan HPV-nya ini ternyata bagus, ya, nanti disarankan memang bisa diulang lagi 5 tahun kemudian, gitu. Tetapi kalau misalkan dari pemeriksaan HPV-nya ini kok ternyata ada yang positif, gitu, nanti kita lihat, kita evaluasi dari hasil IVA-nya. Kalau misalkan kok IVA tesnya itu ada yang positif, kita nanti akan pikirkan untuk tindak lanjutnya. Apakah ada nanti pemeriksaan lebih lanjut? Iya, apakah mungkin nanti perlu rujukan ke vaskes yang lebih tinggi atau tindak lanjut di FKTP. Tetapi kalau HPV-nya positif dan IVA tesnya negatif, nanti bisa kita ulang untuk evaluasi tahun depan dengan pemeriksaan IVA tes. Seperti itu. Gitu. Nah, Sobat Pajang, ada yang masih takut nggak nih buat periksa HPV DNA ya? Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Dokter ya, kalau HPV DNA itu nggak sakit loh ya. Yang penting relax, jangan tegang ya. Kuncinya itu tadi, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Bu Dokter Jo, ada nggak sih pesan buat Sobat Pajang yang di rumah nih? Nah, yang terpenting adalah setiap ada kegiatan dari pemerintah, tentunya pemerintah tuh banyak mengeluarkan program-program screening ya. Jangan lupa untuk memanfaatkan program-program screening dari pemerintah, karena itu adalah sumbangsi dari masyarakat, dari pemerintah pusat untuk kita, supaya kita manfaatkan dengan lebih baik. Dan jangan lupa juga kata-kata dari Mbak Ella bahwa pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Seperti itu. Pemerintah aja peduli sama kita, masa kita sendiri nggak peduli sama diri kita sendiri? Padahal udah dikasih difasilitasi. Itu tadi Sobat Pajang terkait HPV DNA, dan jika masih ada Sobat Pajang yang mau bertanya, bisa meninggalkan kolom komentar di kolom bawah ya. Nah, atau bisa juga melalui sosmed lain di Puskesmas Pajang ya. Terima kasih Bu Jo atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, pastinya bermanfaat ya buat teman-teman atau Sobat Pajang di rumah. Oke, terima kasih Sobat Pajang. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Puspa On Air. Sehatnya tuh di sini. Dah. Puspa On Air, sehatnya tuh di sini.